Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan membahas trending topik kedua, yaitu terkait UTBK yang ternyata sudah berlangsung pada hari ini. Nah, kita akan melihat ini UTBK ini pencariannya sampai 8.000 karena mungkin banyak adik-adik yang mau masuk kuliah di S1 atau D3 ya di tahun ini. Nah, pendaftaran UTBK SNBT 21 Maret sampai 5 April ini merupakan pendaftaran yang kemarin, dan untuk saat ini adalah pelaksanaan UTBK gelombang 1 dari tanggal 30 April sampai dengan nanti tanggal 2 hingga 7 Mei 2024 ya untuk pengerjaan tesnya ya. Pantesan aja ya hari ini UTBK-nya sampai trending. Biasanya nih sosial media isinya udah mereka mulai ini nih ngasih tahu gimana nih hasilnya tadi, apakah ternyata sesuai ekspektasi atau tidak. Tapi tentunya kalau sudah mempersiapkan dengan maksimal, berharap hasilnya juga maksimal. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK tadi itu gelombang 1, selanjutnya ada gelombang 2. Jadi pemirsa, untuk tahun 2024 untuk UTBK ini diselenggarakan 2 gelombang. Kalau tadi di tanggal 30 April, kemudian 2 hingga 7 Mei, selanjutnya ada di 14 hingga 20 Mei 2024. Yang mana untuk pengumumannya nanti akan ada di bulan Juni, tepatnya di tanggal 13 Juni 2024. Ya, nah kemudian kalau sudah ada pengumuman, ini ada masa unduh sertifikat UTBK di tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Nah, kira-kira apa ya materi tes untuk UTBK SNBT 2024? Kalau di zaman saya sih, Jessica, di SNMPTN sih sebenarnya masih sama ya, tes potensi skolastik atau TPS, kemudian juga literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Kalau Jessica dulu gimana? Sama, di tahun saya masih SBMPTN dan juga SNMPTN, itu yang diujikan kurang lebih sama sih, ada 4 ini. Untuk TPS, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Berarti memang cuma hanya namanya saja yang berbeda ya, tapi pelaksanaan dan juga soal-soal materinya ini masih sama ya. Nah, ini aturan untuk yang dibawa dan tidak boleh dibawa di Penting sih, ini penting banget. Harus diperhatikan nih. Karena sebenarnya cuma pakaian doang kadang ya, tapi kalau tidak sesuai dengan aturan nggak boleh masuk loh ke ruangan tes kan? Betul. Dan memang kadang justru dari hal-hal kecil yang tidak kita perhatikan itu justru awalnya kita justru gagal. Tapi jangan sampai ya pemirsa dan juga adik-adik. Jadi pemirsa dan adik-adik, apa saja sih yang boleh dibawa saat UTBK SNBT untuk tahun 2024? Dan berdasarkan datanya, ini dari tata tertib ujian berbasis komputer UTBK di 2024 yang diterbitkan oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru atau SNPMB, barang yang wajib dibawa adalah kartu tanda peserta ujian. Tentunya ini ya sebagai bukti kalau Anda itu berhak mengikuti ujian. Kemudian yang kedua, ini ada fotokopi ijazah SMA, SMK, MA atau sederajat yang sudah dilegislasi. Nah, mungkin bagi para peserta yang ikut UTBK dan belum memiliki ijazah atau belum keluar ijazahnya, dapat membawa surat keterangan sedang duduk di kelas 12 dari kepala sekolah dan dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru serta dibubuhi cap sekolah atau kartu identitas asli. Jadi bukan halangan ya kalaupun ijazahnya belum dicetak mungkin ya dari pihak sekolahnya. Nah, ini kemudian kita akan bahas apa saja larangan-larangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT 2024. Ada 15 larangan total nih Jessica. Yang pertama tentunya tidak boleh menggunakan kaos oblong. Oh iya, harus sopan ya. Padahal kalau kita juga berangkat untuk bikin SIM itu kan juga kita nggak boleh pakai kaos ya. Kita harus pakai kemeja tentunya. Mau ujian pun juga sama, nggak boleh pakai kaos oblong. T-shirt itu tidak boleh. Nah, kemudian dilarang menggunakan sendal sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta UTBK harus bersepatu. Jadi kalau ke lokasi pakai sendal, di tasnya dipastikan bawa sepatu ya untuk standby-nya, untuk dijaga-jaga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh mengikuti ujian jika terlambat dengan alasan apapun. Ini perlu diperhatikan ketepatan waktunya. Kemudian tidak boleh masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk diperbolehkan masuk. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma apapun itu jenisnya. Dulu kita juga nggak boleh ya. Dan pemirsa, di tahun ini disediakan 74 titik lokasi pusat untuk UTBK dan salah satu lokasinya 7 dari 74 tersebut adalah penyelenggara ujian tulis berbasis komputer yaitu di Universitas Indonesia atau UI. Pelaksanaan ujian ditinjau langsung pihak Kemenristek Dikti. Pada hari pertama pelaksanaan UTBK Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2024, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Abdul Haris meninjau langsung
pelaksanaan UTBK yang digelar Universitas Indonesia di kampus UI Depok. Dirjen Diktiristek bersama Ketua Tim Penanggung-Jawaban SNPBM meninjau UTBK Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Rumpun Ilmu Kesehatan UI. Pelaksanaan UTBK di UI secara umum berjalan lancar menurut Ketua Umum Penanggung Jawab SNMPB 2024 Jenefri Hari. Pertama, ini tingkat kehadiran peserta mendekati 100%, yang mana pelaksanaan ujian berjalan sesuai dengan prosedur baku yang berlaku. Dan tahun ini UTBK diikuti oleh total sebanyak 708.058 peserta. Untuk peserta difabel dengan cacat fisik sebanyak 830 orang, sedangkan tunanetra sebanyak 75 orang. Peserta disabilitas yang mengikuti ujian di UI sebanyak 11 peserta. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.